Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ATGH. ATGH adalah ancaman, gangguan, tantangan, hambatan. Yang pertama, ancaman. Ancaman terhadap NKRI dapat berasal dari dalam dan luar negeri yang membahayakan kedaulatan negara. Ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ancaman militer, melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata yang secara langsung membahayakan keamanan nasional. Yang kedua, ancaman non-militer, ancaman yang tidak melibatkan senjata, seperti kiber, antraks, propaganda, atau intervensi ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua, tantangan. Tantangan adalah situasi atau kondisi yang menguji kemampuan negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Contohnya adalah meningkatnya persaingan ekonomi global yang memerlukan inovasi dan adaptasi dari sektor domestik untuk tetap kompetitif. Yang ketiga, hambatan. Hambatan adalah isu internal seperti ketidakstabilan politik, korupsi, dan disparitas sosial yang dapat menghalangi kemajuan nasional dan mengurangi efektivitas pemerintahan. Keempat, gangguan. Gangguan mencakup peristiwa yang dapat menginterupsi fungsi normal, proses atau kehidupan masyarakat. Misalnya, bersama alam atau pandemi yang membutuhkan respons cepat dan efektif untuk meminimalisir dampak terhadap populasi. Berikut 5 contoh ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATGH yang bisa mengganggu NKRI di era globalisasi dewasa ini. Contoh ancaman: 1. Disintegrasi bangsa melalui gerakan separatisme. Yang kedua, kekerasan sosial akibat kesenjangan ekonomi. 3. Makar atau penggulingan pemerintah yang sah. 4. Politik konflik antar kelompok atau antar golongan. 5. Masuknya ideologi asing seperti liberalisme, komunisme, dan lain-lain. Contoh tantangan: pemerataan pendidikan hingga ke daerah terpencil. 2. Memberantas tindakan korupsi, solusi, dan nepotisme. 3. Mengurangi kesenjangan ekonomi penduduk. 4. Mengurangi kriminalitas dalam masyarakat. 5. Meningkatkan teknologi komunikasi dan transportasi agar mempermudah mobilitas masyarakat. Contoh hambatan: yang pertama, keanekaragaman budaya di Indonesia dapat mengakibatkan konflik karena perbedaan pola pemikiran. 2. Wilayah negara Indonesia yang terlalu luas dan terpisah oleh lautan. 3. Masih besarnya ketimpangan dan kesenjangan dalam hal perekonomian maupun sosial. 4. Adanya paham etnosentrisme dari beberapa suku bangsa yang menganggap kebudayaannya lebih baik dari kebudayaan suku bangsa lainnya. Yang kelima, melemahnya kebudayaan nasional yang disebabkan karena kontak dengan kebudayaan asing. Kemudian contoh gangguan: pertama, kesenjangan perekonomian yang dapat menyebabkan kecemburuan sosial. 2. Tingkat pendidikannya rendah akan mudah untuk dipengaruhi oleh orang atau bangsa lain. 3. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa yang menyebabkan mudahnya ideologi baru untuk berkembang. 4. Masuknya kebudayaan asing yang membawa serta ideologi yang berbeda dengan ideologi bangsa. 5. Perbedaan pendapat dalam berpolitik. Cara mengatasi ATGH. Mengatasi ATGH membutuhkan strategi komprehensif yang melibatkan semua elemen masyarakat dan pemerintah. Strategi pemerintah: menyusun dan melaksanakan kebijakan pertahanan dan keamanan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ancaman yang berubah. Peningkatan sumber daya: mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pendidikan, teknologi, dan infrastruktur pertahanan. Kerjasama internasional: meningkatkan kerjasama dengan negara lain untuk mendapatkan dukungan dalam menghadapi ancaman bersama, terutama dalam isu seperti terorisme dan keamanan siber. Terus pendidikan dan kesadaran publik: meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keamanan nasional dan mengajarkan nilai-nilai cinta tanah air dan bela negara. Kemudian menghadapi dan mengatasi ATGH adalah kunci untuk menjaga kedaulatan dan integritas NKRI. Melalui kombinasi strategi pemerintah, kerjasama internasional, dan keterlibatan aktif dari masyarakat Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai bangsa yang bersatu, berdaulat, dan tangguh.